masalah pendidikan karakter ini adalah pendidikan yang sifatnya fundamental pada saat ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena pendidikan karakter sangat penting dan sangat harus dilaksanakan di instansi pendidikan, melihat kondisi karakter generasi muda Indonesia pada saat ini yang sangat mengkhawatirkan. Kenapa sangat mengkhawatirkan? Karena kita lihat pemerosotan akhlak atau pemerosotan moral yang terjadi pada generasi muda Indonesia sangat memprihatinkan. Ini bisa dilihat dari kehidupan kita sehari-hari, bagaimana sikap anak terhadap orang yang lebih dewasa dan sikap anak terhadap teman sebayanya. Adanya banyaknya kasus perundungan, kasus pencurian, dan kasus kekerasan yang melibatkan anak. Ini menjadi tanda bahwa karakter anak Indonesia pada saat ini sedang dalam masalah yang serius. Pendidikan karakter ini bertujuan untuk memperbaiki moral generasi bangsa Indonesia yang saat ini sudah mengalami degradasi. Di sini peran orang tua dan peran guru sangat dibutuhkan untuk menyongsong pendidikan karakter yang maksimal di kalangan generasi muda Indonesia. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk memajukan bangsa Indonesia dan negara Indonesia di mata dunia. Sebelumnya harus kita ketahui terlebih dahulu ya, apa itu pendidikan karakter pada anak. Jadi pendidikan karakter pada anak ini sikap-sikap yang menekankan pada prinsip-prinsip yang akan dilakukan oleh anak itu sendiri. Jadi menurut saya pendidikan karakter anak di usia sekarang ini tergantung gimana pendidiknya. Itu orang tua tuh merupakan faktor utama ya, atau berperan penting lah dalam karakter anak ini. Gimana cara orang tua ini bersikap, mendidik dan sebagainya. Jadi kalau yang saya lihat sekarang ini kebanyakan karakter anak sekarang ini nih banyak didominasi oleh teknologi yang udah semakin canggih, ya kan? Bahkan setiap anak sekarang punya gadget masing-masing. Mereka kemana-mana tuh sekarang bawanya gadget, mainannya udah Mobile Legends, bukaannya udah YouTube, mainannya udah TikTok. Jadi menurut saya udah terlalu milenial. Bahkan mereka nggak tahu lagi mainan-mainan zaman dahulu seperti yang saya mainkan, seperti itu. Jadi karakternya tuh lebih didominasi oleh kemajuan teknologi. Tapi itu menurut saya sangat disayangkan ya, karena membuat anak tuh malas bergerak, malas berpikir, apa-apa udah sama teknologi, jadi menurut saya itu nggak bagus. Pendidikan karakter di Indonesia saat ini masih tergolong minim karena dampak pengaruh teknologi seperti itu. Karena banyak kita lihat, apalagi di masa pandemi saat ini, masyarakat itu kurang memperhatikan anaknya di dalam menggunakan gadget. Bahkan tak jarang masyarakat terutama orang tua itu tidak memperhatikan bagaimana perilaku anak setelah bermain gadget. Anak cenderung memiliki sikap malas setelah bermain gadget. Jadi menurut saya pemakaian gadget itu perlu diperhatikan karena penggunaan gadget dapat merusak karakter anak seperti itu. Selain itu, di dalam pendidikan karakter dibutuhkan juga peran guru dalam membentuk karakter anak. Tidak hanya kita menekankan kepada anak, tetapi guru juga harus menjadi contoh yang teladan bagi anak untuk membentuk karakter seperti itu. Menurut pendapat saya, pendidikan karakter anak saat ini sangatlah rendah nilainya, karena hanya mengandalkan pendidikan karakter anak di sekolah itu sangatlah terbatas waktunya, belum lagi dan kegiatan sekolah yang bermacam-macam. Menurut saya, pendidikan karakter anak harus dimulai dari lingkungan rumah terlebih dahulu, dengan menanamkan sifat-sifat yang baik, keteladanan yang baik dari orang tua, dengan nilai agamis kepada anak. Itu akan membentuk jiwa anak, karakter anak menjadi anak yang bermartabat, anak yang berperilaku baik, dan mempunyai nilai agamis yang akan dibawa kelak di lingkungan sekolah, akan mempermudah membentuknya menjadi anak yang berkarakter baik. Menurut saya, berbicara masalah bagaimana pendidikan karakter anak pada saat ini sangat sulit untuk dibentuk. Mengapa? Ya karena seperti yang kita tahu, pada saat ini kan anak-anak semua belajar di rumah mereka. Nah, dengan
keadaan seperti ini, pada masa pandemi, anak-anak ditekankan untuk memiliki gadget masing-masing. Nah, dengan mereka memiliki gadget ini, mereka lebih senang bermain dengan gadget, lebih senang bermain game online, lebih senang melihat apa yang ada di gadget daripada mereka harus bermain keluar rumah. Nah, daripada mereka juga harus bersosialisasi dengan teman-temannya di luar rumah. Nah, dengan ini menurut saya akan mengubah pola pikir mereka. Dengan demikian menurut saya karakter anak pada saat ini sulit untuk dibentuk. Sebelum saya menyimpulkan dari beberapa pendapat narasumber tersebut, sebaiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter merupakan suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya, sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Tujuan utama dari pendidikan karakter yaitu untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya yang berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik itu harus ditanamkan nilai-nilai yang berbentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Fungsi pendidikan karakter yang pertama yaitu mengembangkan potensi dasar manusia agar menjadi individu yang berhati, berpikiran, dan berperilaku baik. Yang kedua yaitu membangun dan memperkuat perilaku masyarakat, dalam hal ini masyarakat Indonesia yang bermultikultural. Yang ketiga yaitu membangun dan meningkatkan peradaban bangsa. Dari beberapa pendapat narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter anak saat ini itu sangat dipengaruhi oleh seberapa besar peran penting perhatian dan keteladanan dari kedua orang tua di rumah. Bimbingan dan perhatian dari guru pada anak di sekolah dan faktor-faktor lingkungan di mana anak itu tinggal sangat-sangat menentukan kepribadian baik buruknya karakter seorang anak. Selain itu, tidak terlepas juga dari perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat. Disitulah kebijaksanaan orang tua dalam mendampingi anak saat bermain gadget sangat-sangat diperlukan agar dapat terkontrol sehingga pengaruh yang tidak baik dari anak yang ditonton dari gadget tersebut tidak berpengaruh buruk pada karakter anak tersebut.